Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Diki Firmansyah dengan NIM 241151062. Program Studi Teknik Industri kelas pagi B angkatan 2024. Video ini dibuat untuk memperbaiki nilai ditujukan kepada Ibu dosen Farliana Sutartia, STMT. Unsur kimia golongan 5A dan 6A. Dalam sistem periodik, unsur kimia dikelompokkan ke dalam golongan kolom berdasarkan sifat kimia dan fisika yang serupa. Golongan 5A dan golongan 6A adalah dua kelompok yang terletak di sebelah kanan tabel periodik masing-masing, mencakup unsur-unsur yang memiliki jumlah elektron valensi tertentu serta kecenderungan untuk membentuk senyawa dengan cara tertentu. Golongan 5A atau yang sering disebut dengan golongan nitrogen atau golongan P-nitrogen meliputi unsur-unsur yang memiliki 5 elektron valensi di kulit terluar atomnya seperti nitrogen, fosfor, arsen, antimon, dan bismut. Unsur-unsur dalam golongan ini cenderung membentuk ikatan kimia dengan unsur lain baik melalui pembentukan ion negatif ataupun ion positif, serta memiliki bilangan oksidasi yang bervariasi. Ciri-ciri golongan 5A. Elektron valensi setiap unsur dalam golongan ini memiliki 5 elektron pada kulit terluar seperti nitrogen, fosfor, arsen, antimon, dan bismut. Kegunaan dan perannya. Golongan 5A memiliki berbagai kegunaan dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi industrial. 1. Ada nitrogen. Nitrogen berperan dalam produksi gas nitrogen cair untuk keperluan industrial. Selanjutnya ada fosfor, digunakan dalam produksi pupuk, bahan kimia, dan produk industrial. Selanjutnya ada arsen. Arsen digunakan dalam pembuatan kaca dan bahan kimia tertentu. Antimon digunakan dalam industri elektronik dan semikonduktor. Bismut digunakan dalam industrial kosmetik dan farmasi karena memiliki toksisitas yang rendah. Keadaan fisik. Beberapa unsur dalam golongan ini yang berbentuk gas seperti nitrogen, sementara lainnya berbentuk padat pada suhu kamar seperti fosfor, arsen, dan bismut. Reaktivitas unsur golongan 5A umumnya cenderung reaktif, terutama nitrogen yang sangat relatif dalam bentuk molekul. N2 nitrogen juga mudah membentuk senyawa dengan berbagai unsur lain, terutama dengan hidrogen. Nitrogen merupakan unsur yang stabil dan sulit bereaksi dengan unsur atau senyawa lainnya. Nitrogen digunakan untuk membuat pupuk urea dan JA, bahan pembeku dalam industri pengolahan makanan, dan pengisian ruang kosong dalam termometer. Untuk mengurangi penguapan raksa, dan nitrogen cair digunakan dalam pembekuan makanan dan penyimpanan biologis. Senyawa seperti asam nitrat, HN03 digunakan dalam pembuatan pupuk dan bahan peledak. Selanjutnya yaitu ada fosfor. Fosfor putih bersifatnya racun dan dapat larut dalam CS2. Fosfor merah tidak bersifat racun dan tidak larut dalam CS2. Fosfor tidak bereaksi dengan air. Fosfor bereaksi dengan oksigen dan kalor. Fosfor merah digunakan dalam pembuatan korek api. Asam fosfat digunakan untuk pelapisan logam dan memberi asam pada minuman ringan. Arsen adalah unsur kimia dengan simbol As dengan nomor atom 33. Arsen dikenal dengan sebagai metalloid yang berarti memiliki sifat logam dan non-logam. Unsur ini dapat ditemukan secara alami dalam kerak bumi, terutama dalam senyawa seperti arsenik trisubtida atau arsenik oksida, serta dalam biji mineral seperti agar dan opriman. Industri digunakan dalam pembuatan minokonduktor, kaca, dan pestisida.
Arsen bersifatnya racun. Ketika dipanaskan, arsen akan cepat teroksidasi menjadi oksida arsen. Arsen bereaksi dengan halogen, asam mengoksida, pekat, dan alkalin panas. Selanjutnya yaitu ada antimon. Antimon logam sangat rapuh. Ini adalah logam putih kebiruan dengan tekstur kristal berkerut dan kilau logam. Itu tidak beroperasi udara pada suhu kamar. Namun itu akan membakar cemerlang ketika dipanaskan dan melepaskan asap putih. Kegunaannya untuk campuran anti gores dan korek api, dan tentunya ada obat-obatan dan pembuatan pipa juga. Yaitu kita lanjut bismut. Bismut adalah logam berat berwarna putih keperakan dengan kilau merah muda. Kegunaannya salah satu itu bidang kosmetik, yaitu adalah bidang obat-obatan. Itu masuk ke golongan 6A. Unsur golongan 6A terletak pada kolom ke-16 pada tabel periodik. Unsur golongan 6A terdiri dari oksigen, belerang, selenium, tellurium, dan polonium. Oksigen, belerang, dan selenium merupakan unsur non-logam, sedangkan tellurium pada polonium merupakan unsur metaloid. Selain itu, polonium bersifatnya yaitu radioaktif. Itu pertama yaitu ada oksigen. Sifat oksigen tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna dalam bentuk cair dan padat. Oksigen berwarna biru pucat dan merupakan paragnetik. Biru pucat merupakan paragnetik yang kuat. Oksigen merupakan unsur non-logam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Kegunaan oksigen digunakan dalam sintesis berbagai senyawa kimia, termasuk asam sulfat dan metanol. Selanjutnya yaitu ada belerang. Warna belerang murni berwarna kuning kecoklatan. Namun, ada juga bentuk belerang yang berwarna merah, hitam, ataupun abu-abu. Kegunaan belerang yaitu ada dua. Yang satu digunakan dalam proses vulkanisasi karet untuk meningkatkan daya tahan dan elastisitas pada karet tersebut. Belerang digunakan sebagai fungisida untuk melindungi tanaman dari penyakit ataupun jamur. Itu ada selenium. Bentuk selenium yang paling stabil dan padat adalah bentuk abu-abu. Memiliki kisi kristal heksagonal dan kiral. Kegunaan selenium membuat alloy dan sebagai fotokonduktor. Digunakan sebagai adiktif untuk mengontrol warna kaca. Yaitu selanjutnya ada tellurium. Tellurium adalah unsur kimia dengan simbol Te dengan nomor atom 52. Unsur ini adalah metaloid yang rapuh, tidak beracun, jarang ditemukan, berwarna putih dan perak. Kegunaan polonium adalah membuat alloy sebagai fotokonduktor. Digunakan sebagai adiktif untuk mengontrol warna kaca. Itu lanjut ke polonium. Polonium adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Po dan nomor atomnya 84. Sebuah logam langka yang sangat radioaktif tanpa isotop stabil. Polonium adalah sebuah halogen dan secara kimiawi mirip dengan selenium dan tellurium. Kegunaannya karena sifat radioaktifnya, polonium pernah digunakan dalam senjata nuklir dan organ racun. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu golongan 5A dan 6A. Golongan 5A dan 6A memiliki perbedaan dalam jumlah elektron yang valensi, reaktivitas, dan aplikasi penggunaannya. Keduanya berperan penting dalam berbagai bidang seperti industrial, pertanian, sains. Golongan 5A memiliki 5 elektron valensi, sedangkan golongan 6A memiliki 6 elektron valensi. 5A lebih relatif dibandingkan 5A karena memiliki 1 elektron valensi yang lebih banyak. Namun, peran dan senyawanya yang dibentuk oleh masing-masing golongan memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan reaktivitas,
dan bilangan oksidasinya. Dengan memahami pengertian dan karakteristik ini, kita dapat memahami bagaimana kedua golongan ini berperan dalam kimia, lingkungan, dan berbagai aplikasi teknologi serta industri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.